Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah yang maha tinggi, maha terpuji, yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Karena segala puja dan puji milik Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Dipuji makhluk sebanyak, setinggi, seluas apapun, insya Allah tidak akan membuat kita tinggi hati, lupa diri. Pun apabila mendapat caci maki, bully, bahkan naudzubillah persekusi, mestinya memang tidak menjadikan kita berhenti melakukan hal-hal yang terpuji, yang disukai Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha terpuji. Karena kita sudah berkomitmen hati melakukan apapun, dimanapun, dengan siapapun, dalam kondisi bagaimanapun, hanya karena dan untuk Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Kekecewaan yang terjadi selama ini boleh jadi karena melakukannya bukan karena Allah, atau takaran karena Allahnya tidak bulat sempurna. Salawat beriringkan salam selalu semoga tercurah berlimpah ruah untuk hambanya termulia, terkasih, hamba yang paling dicintai Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenan pula semoga Allah menggolongkan kita, khususnya yang hadir di masjid ini siang ini, dengan segala keterbatasan kita memahami, membaca, mengenal, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Berkenan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai umat Rasulullah yang nantinya mendapatkan garansi syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Khatib mewanti-wanti diri pribadi, mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita untuk kian mau taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa jatah amanah kuota usia yang masih ada, di sisa jatah amanah nafas yang masih terhembus, semoga makin taat takwa kepada Allah, manfaat kepada hamba-hamba Allah dan kepada lingkungan masyarakat umat kita menjadi rahmat. Karena manusia jika dia tidak taat kepada Allah, dia akan taat kepada yang lain. Taat kepada hawa nafsunya yang mendapatkan support, yang mendapatkan dukungan, sokongan dari syaitanir rajim, setan laknatullah alaihi abadan abada. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Di dalam masjid ini adem, di luar tadi sempat panas dan sampai sekarang masih panas. Biarpun panas di luar, yang penting adem di dalam. Di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara. Seberisik apapun di luar, jangan sampai kedamaian, kebahagiaan di dalam hati terusik. Segaduh apapun di luar, dunia nyata, dunia kerja, sosial media, jangan sampai hati yang di dalam menjadi keruh. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Kita hidup di dunia tidak pernah minta. Bagaimana kita akan minta? Dulunya kita nggak ada. Kita dihidupkan di dunia oleh Dia yang maha hidup. Yang paling tahu tentang kehidupan ini adalah Dia yang ngasih hidup. Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum. 200 negara lebih
terbagi ke dalam 5 benua. 8 miliar manusia kurang lebih. Beda agama, beda budaya, beda negara, beda bahasa, beda pendapat, beda pendapatan, beda pilihan politik, mazhab, dan seterusnya. Cuman ada satu yang sama yang dicari manusia, siapapun itu, di level apapun, bagaimanapun keadaannya, yang dicari manusia adalah hidup yang bahagia. Tapi tidak ada kebahagiaan sejati di atas ketaatan, ketundukan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mencari kebahagiaan di luar itu, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena hati kita ciptaan Allah. Yang paling tahu terhadap kebutuhan hati adalah penciptanya. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, ikhtiar menjalani hari-hari agar hari-hari kita bahagia, hidup yang penuh arti, berarti di dunia, bermanfaat, dan pastinya selamat di akhirat. Mudah-mudahan tiga ikhtiar ini mendekatkan kita dengan kebahagiaan yang kita cari, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Yang pertama adalah sadar niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hadis populer. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal tergantung niatnya dan dia akan mendapatkan sebagaimana yang diniatkannya. Seolah-olah hadis ini untuk ibadah ritual formal. Sebenarnya tidak. Untuk seluruh sendi perilaku kehidupan kita harus diniatkan jadi apa? Jadi ibadah. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kita diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk ibadah dengan lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah ritual formal, semisal salat tidak lama, 5 menit, 10 menit, bahkan ada yang lebih cepat daripada itu. Yang lama itu di mana? Yang lama itu di jalan, yang lama itu di komunitas, yang lama itu melakukan kegiatan hobi, yang lama itu tidur, yang lama itu kerja dan seterusnya. Maka yang lama itu harus menjadikan ibadah. Syarat diterimanya menjadi sebuah ibadah 2. 1, benar caranya. Yang kedua, benar niatnya. Benar niatnya, benar caranya, tidak ngarang. Caranya sesuai SOP Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah. Untuk ibadah formal, haji, salat dan seterusnya, kita sudah terlatih untuk itu, diniatkan. Tetapi di luar itu, semisal makan, minum, tidur, kerja, aktivitas ngurus perusahaan, ngurus anak dan seterusnya, ini rasanya yang belum kita biasakan. Semisal salat, semisal minum, semisal makan, semisal tidur. Jika diniatkan, 1, niat supaya sehat badan ini, yang dengannya kita bisa taat kepada Allah dan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah. Diniatkan supaya sehat zahir, sehat atas penyakit batin. Diniatkan supaya kita bisa bugar melaksanakan perintah Allah. Maka kita akan mendapatkan itu. Kenapa? Karena diniatkan untuk itu. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Khatib mengajak di setiap kita makan, minum, tidur, diniatkan untuk jadi obat atas penyakit zahir dan batin. Na'udzubillah min dalik. Jika tidak diniatkan untuk itu, na'udzubillah min dalik, khawatirnya kita akan sampai kepada satu kondisi makanan dan minuman, obat jadi makanan, obat jadi minuman. Kenapa? Karena makan dan minum tidak diniatkan jadi obat. Khawatirnya obat jadi makanan, obat jadi minuman. Musyrik, munafik, agnostik, ya fasik, yang tidak percaya Allah, yang tiap hari mengkhianati Allah, sama makan, sama minum, sama tidur, sama kerja, sama aktivitas.
Bagi kita semuanya harus bernilai ibadah. Dan pembedanya adalah al-farqu bainal adah wal ibadah hiya an-niyah. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah adalah ada di niatnya. Yes, secara penampakan zahir sama-sama minum, sama-sama kerja, sama-sama makan, sama-sama tidur, tapi bagi kita itu bernilai jadi ibadah. Satu, sadar niat. Niat yang baik tidak serta-merta diterima dengan baik, berjalan dengan baik. Tapi jika niatnya sudah baik, andai pun tidak diterima dengan baik, andai pun belum berjalan dengan baik, itu sudah baik dan sudah menjadi kebaikan. Jika niatnya karena Allah, lalu kenapa mesti berhenti karena ucapan manusia? Izin khatib ulangi. Jika benar niatnya karena Allah, kenapa mesti berhenti karena ucapan manusia? Bukankah yang punya surga Allah? Bukankah yang punya neraka Allah? Bukankah yang ngasih hidup Allah? Bukan yang menentukan segala jada Allah adalah Allah? Lalu kenapa mesti berhenti karena ucapan manusia yang tidak punya efek sedikit pun terhadap nasib kita dunia terlebih akhirat, kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, sadar umur, jangan nganggur, sadar usia, jangan sia-sia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Ada 3 pilihannya, sia-sia, dosa, pahala. Bagi kita yang sia-sia pun dihindari. Kenapa? Karena itu bagian dari tanda baiknya keislaman seseorang. Yang ketiga, sadar amal. Sadar amal harus jadi bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita pulang kampung misalkan, dipersiapkan segala halnya supaya kita nyaman di perjalanan. Ada satu kepulangan yang tidak bisa diulang. Ada satu kembali yang tidak bisa direvisi, tidak bisa diulangi, yaitu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan panjangnya perjalanan setelah kehidupan dunia ini mengharuskan kita memperbanyak perbekalan. Banyakin bekal, kurangi beban agar ringan perjalanan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.